Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mobil Arfa memasuki pekarangan rumah. Disa melihat ada pos di sebelah gerbang. Ia sudah mendengar jika pria itu mempekerjakan penjaga di rumah mereka. Selain itu, ada juga Biuli yang ikut datang ke sini. Art dari kediaman orang tuanya itu sudah hadir lebih dulu. Disa, sayang, apa kabar? Disa lumayan terkejut mendapati kehadiran mertuanya di sini. Ibunda Arfa itu menyambutnya dengan hangat. Sebelumnya ia pernah mendengar dari adiknya, jika kedua orang tua Arfa sempat menjenguknya di rumah sakit, kata Mita, ayah mereka selalu memasang wajah masam. Mungkin karena itulah orang tua Arfa tidak berkunjung lagi ke rumah sakit untuk menjenguknya yang sedang dirawat saat itu. Udah sehat? Tanya itu keluar dari mulut Amita setelah perempuan itu mengurai pelukannya pada Disa. Kedua tangan Amita masih memegangi kedua sisi bahu Disa. Tatapan perempuan itu tidak lepas dari menantunya yang baru bisa ditemuinya ini. Ia bersyukur putranya berhasil menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Berita miring yang tersebar itu sudah dipadamkan. Amita sendiri sempat kalut saat dirinya dan suami mencoba menjenguk menantunya yang ternyata terlelap. Mereka mendapatkan tatapan masam dari besannya. Amita dan Arsa pun memutuskan untuk menemui menantunya lagi saat keadaan sudah membaik. Disa sudah merasa jauh lebih baik. Tergambar senyum syukur di wajah ibunda Arfa itu. Disa menganggukkan wajah untuk menyapa ayah mertuanya yang berdiri persis di belakang tubuh Mama Amita. Selain kedua orang tua Disa, ia juga melihat kehadiran Avelin yang berdiri tidak jauh dari ayahnya. Gadis itu memberikan senyum kepada Disa. Mereka terkadang masih canggung untuk saling berinteraksi. Terutama Avelin, ia masih tidak enak hati karena kejadian yang melibatkan Binar sebelum pernikahan kakaknya. Saat di restoran sushi kala itu, belum lagi dirinya dan adik dari kakak iparnya itu selalu berseteru, membuat adik Arfa itu tidak begitu merasa bebas untuk berinteraksi dengan istri kakaknya. Mama turut berduka cita. Nggak perlu bersedih ya, memang belum rezekinya. Nanti kalau sudah waktunya, pasti Tuhan memberikan. Disa kembali tersenyum tipis mendengar ucapan ibu mertuanya. Terselip nada sedih dari suara mertuanya itu. Tentu saja, mereka pasti sedih kehilangan calon cucu. Tapi mau bagaimana lagi, kecelakaan itu terjadi. Arfa bawa istrimu ke kamar dulu. Abis ini kita makan siang bareng ya. Mama sudah masak banyak buat kalian. Siap, Nyonya. Arfa beralih pada istrinya. Laki-laki itu membimbing Disa untuk naik ke lantai 2 tempat kamar. Barang-barang mereka sebelumnya sudah dibawa oleh Biliah dan juga Biuli. Kehadiran Biuli meringankan pekerjaan Biliah terutama dalam hal membersihkan rumah. Rumah ini memang cukup besar walaupun tidak sebesar rumah orang tua Arfa sendiri apalagi rumah keluarga Disa, tapi tetap saja bisa dikatakan besar. Disa seperti menyimpan beban. Begitulah Arfa menilai kondisi istrinya yang sering terlihat termenung sendirian. Sudah hampir 1 minggu mereka kembali ke rumah ini. Disa tidak terlihat keberatan sama sekali, perempuan itu justru kembali pada rutinitasnya sebelumnya. Istrinya juga sudah kembali bekerja ke kantor. Hanya saja beberapa kali Arfa menemukan perempuan itu terdiam sendirian saat dirinya tidak mengajaknya bicara. Arfa mencoba meraba-raba, masalah apa yang menjadi beban perempuan itu. Ia sudah punya satu asumsi. Arfa sendiri sangat yakin jika asumsinya ini benar. Sayang, panggil Arfa begitu sampai di dalam kamar. Lagi-lagi ia mendapati Disa termenung sendirian di balkon kamar. Oh, kamu sudah pulang. Aku tidak melihatmu masuk. Mana mungkin melihatnya masuk ke dalam kamar jika perempuan itu sibuk dengan pikirannya sendiri yang entah apa itu. Arfa mendesah. Ia memilih mendekati Disa.
Tidak peduli jika setelah ini istrinya itu akan mengomel padanya yang sudah berani memeluknya saat ia baru pulang kerja dan bau keringat. Lengan kokoh Arfa melingkar di pinggang sang istri. Memeluk Disa dari belakang. Menumpukan dagunya di atas pundak perempuan itu. Ia bisa merasakan perempuannya menggeliat dan mulai mencibir. Namun dirinya tidak merubah posisi sama sekali. Sayang, kamu harus ingat kalau kamu sudah punya aku sekarang. Rontaan Disa berkurang. Perempuan itu akhirnya memilih tenang saat mendengar suara suaminya yang terdengar serius. Kamu bisa membagi apapun yang kamu rasakan kepadaku. Jika kamu membutuhkan sesuatu kamu bisa meminta bantuan kepadaku. Tidak ada sahutan dari Disa. Dari samping Arfa memeriksa istrinya. Wajahnya memang tidak berekspresi berlebih. Namun Arfa bisa melihat gurat sendu di sana. Pelukannya di perut perempuan itu semakin mengerat. Tidak hanya pelukan, Arfa memberikan usapan halus di sekitar perut Disa yang langsung membuat perempuan itu menegang. Aku sudah tahu soal kecelakaanmu. Sekejap, Disa langsung memaksa untuk membalik tubuhnya. Ia berhasil memutar tubuhnya walau Arfa tidak mau melepas pelukannya. Mata mereka saling mengunci satu sama lain. Ada sebuah senyum tipis yang tersumir di bibir suaminya. Bukan senyum manis yang melambangkan kesenangan. Lebih pada senyum getir. Aku sama marahnya denganmu. Karena orang itu, kita kehilangan bayi kita. Jangan mencoba mengatasi dan menghadapinya sendiri. Kamu punya aku di sisimu. Kita bisa membalas mereka bersama-sama. Kamu tidak berpikiran aku akan diam saja setelah mengetahui ada orang yang berniat mencelakai istriku kan? Kepala Disa tertunduk. Tatapannya berbenturan dengan dada bidang Arfa di hadapannya. Sejauh ini ia memang ingin mengatasi semuanya sendirian. Ia tidak mau melibatkan Arfa. Arfa sudah sempat menjadi sasaran mereka. Ia tidak mau jika hal serupa terjadi lagi. Ini bukan hanya pertempuranmu. Ini pertempuran kita. Jangan melaluinya sendirian. Suara Arfa terdengar lirih dan lembut di telinganya. Mungkin dirinya yang terlalu jumawa untuk menghadapi semuanya sendiri. Mungkin ia terlalu naif mempercayai bahwa ia bisa mengatasinya sendiri. Penuturan Arfa menghadirkan perasaan sejuk di hatinya. Arfa ingin dia tahu jika dirinya tidak lagi sendiri sekarang. Dan laki-laki itu tampaknya berhasil dengan tujuannya. Disa mulai melunak. Ia terlihat gampangan sekali, batin Disa. Nyatanya Arfa Satya ini memang sepertinya selalu berhasil untuk merobohkan benteng Disa. Disa selalu tidak berpikir panjang saat menerima ajakan pria itu. Jika Arfa juga membantunya sudah barang pasti semuanya bisa menjadi lebih mudah dan ringan. Ia punya orang-orang yang bersedia menemani langkahnya. Ia memiliki gaya selama ini, dan sekarang ia memiliki penopang baru. Yang berjanji membersamainya di setiap masa. Mau ya buat melaluinya bersama-sama, Arfa mengangkat dagu Disa agar terangkat. Laki-laki itu kembali tersenyum. Kali ini bukan senyum getir sebelumnya, melainkan senyum kelegaan saat istrinya itu menganggukkan kepala menyetujui permintaannya. Detik selanjutnya, Arfa menundukkan wajahnya. Bibirnya dengan cepat meraih bibir sang istri. Mencium bibir plum Disa. Aktivitas yang tidak pernah terlewat sekalipun selama hampir 1 minggu ini. Di depan mereka ada sesuatu menunggu untuk dihadapi. Menikah dengan Paradisa memang tidak semudah yang dikatakan oleh teman-temannya. Arfa harus mempersiapkan diri untuk memerangi siapapun yang menjadikan istrinya itu sebagai target. Tapi Arfa menikmati setiap prosesnya. Ia tidak keberatan jika harus bertempur dan babak belur asal itu bersama istrinya, asal ia bisa bersama Disa. Ia sudah berjanji, tidak hanya pada nenek atau orang tua Disa, namun juga pada dirinya juga bahwa ia akan selalu berada di sisi istrinya. Tidak mudah menikahi putri mahkota Baswara ini. Disa memilih musuh dan musuh itu berasal dari keluarga perempuan itu sendiri. Arfa sendiri sudah tahu siapa biang keladi dari insidennya di hotel yang melibatkan Binar.
Sepupu dan bibi istrinya itu Arfa rasa sudah sinting. Ia sampai tidak habis pikir. Dugaannya, mereka iri dengan pencapaian Disa. Namun haruskah menggunakan cara kotor seperti itu? Mengapa mereka tidak membuktikan diri sendiri secara fair jika mereka juga layak untuk dipertimbangkan? Tapi setelah kejadian yang terjadi beberapa waktu ini, Arfa tahu mengapa mereka tidak dinilai layak. Mereka memang tidak layak sama sekali untuk memimpin perusahaan besar seperti Asara Group. Tangan kiri Disa memang belum bisa digunakan. Kata Om Dana kemungkinan minggu ini gipsnya akan dilepas. Tidak memerlukan waktu lama karena memang Disa hanya mengalami patah tulang ringan. Meskipun ia belum sepenuhnya bisa menggunakan tangan kirinya, ia tidak mau berdiam diri saja sebagai nyonya di rumah. Selama di kantor, Gaya membantu banyak pekerjaannya. Tenang saja, sahabat yang juga asistennya itu sudah mendapat gaji lebih. Disa bahkan sudah memesankan salah satu koleksi musim panas Prada untuk mengapresiasi kerja Gaya yang selalu siap sedia ketika dirinya membutuhkan. Pagi ini, Disa memberikan instruksi kepada Biliah yang bertugas di dapur. Arfa bilang jika laki-laki itu merindukan nasi goreng mentega buatannya. Arfa tidak mengatakan ingin menyuruh Disa memasak, tentu saja tidak mungkin dan tidak akan setega itu Arfa menyuruh istrinya yang sedang cedera untuk berkutat di dapur. Ini inisiatif Disa sendiri. Rasanya kemungkinan tidak akan sama persis karena tangan yang mengolah berbeda, tapi setidaknya akan hampir mirip. Kalau gitu aku tinggal dulu ya, Bi. Siap, Mbak. Disa kembali naik ke kamarnya untuk membersihkan diri. Suaminya juga pasti sudah bangun. Lelaki itu sudah tampak segar dengan penampilannya sehabis mandi. Disa menemukan pria itu sedang berdiri berkacak pinggang di depan salah satu lemari yang ada di wardrobe room. Disa meneguk ludahnya melihat penampilan sang suami yang tampak menggairahkan dengan hanya handuk yang melingkar di pinggang. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya, mengusir pikiran kotornya yang sudah siap merajai kepalanya. Disa berjalan mendekat dan berdiri di sebelah sang suami. Aku bantu pilih. Tangan kanan Disa membuka lemari yang menyimpan deretan kemeja Arfa. Tangannya bergerak di sekitar gantungan baju, hingga berhenti pada kemeja berwarna biru tua. Disa mengeluarkannya dari dalam lemari lalu menyerahkannya kepada Arfa. Kemudian perempuan itu beralih pada sisi lemari yang lain, memilih jas berwarna navy yang tampak padu dengan kemeja pilihannya sebelumnya. Terima kasih, sayang. Anytime. Aku mandi dulu kalau gitu. Setelah memastikan Arfa mendapatkan pakaiannya, Disa beranjak menuju kamar mandi. Selama 1 minggu lebih ini, Disa sudah belajar mandiri untuk melepas dan memakai bajunya sendiri dengan kondisi tangan yang masih digips. Beberapa kali memang mengalami kesulitan. Sekarang Disa mulai terbiasa walau yang perlu usaha ekstra. Kini Disa sedang berusaha melepaskan gaun tidurnya setelah sebelumnya melepaskan cardigan yang melapisinya. Perempuan itu tidak sadar jika pintu kamar mandi dibuka. Tahu-tahu Arfa sudah berdiri di belakangnya dan menyentuh keliman gaun tidurnya dan membantu Disa untuk menariknya ke atas melewati kepala. Gaun tidur itu sudah terlepas, menyisakan Disa hanya dalam balutan pakaian dalam. Kamu tahu, aku tidak keberatan untuk membantumu melepas bajumu. Ketika memiringkan kepalanya ke belakang, ada Arfa yang mengerling dengan senyum miring terpatri di bibirnya. Mata laki-laki itu menelusuri tubuh Disa dari bawah ke atas. Berhasil membuat Disa panas seketika. Terlebih sangat jari-jari Arfa sudah bergerak menelusuri lengannya yang tidak terluka dengan halus. Desiran hangat mengaliri di setiap nadinya ketika merasakan kulit telapak tangan Arfa yang kasar menyentuh kulitnya yang halus. Kepala Arfa tertunduk, mendarat di pundak telanjang sang istri. Meninggalkan kecupan basah dan panjang di sana. Tangan besar Arfa yang semula bergerak naik turun di sekitar lengannya, kini sudah berpindah memegangi tengkuk Disa. Ia naikkan sedikit rahang istrinya agar kepalanya terangkat. Belum sempat Disa bereaksi, bibirnya sudah dibungkam.
Lumatan dari Arfa terasa lembut dan memabukkan seperti biasanya. Membuai Disa begitu mesranya. Jika mereka sudah seperti ini, segala beban pikiran yang memenuhi kepala seolah menghilang begitu saja. Baik Arfa dan Disa selalu melupakan segala hal jika sudah bercumbu seperti ini. Saling mengecap satu sama lain, ingin terus merasakan satu sama lain. Disa lupa jika kemungkinan besar, saat ini Prakya dan Pratisa pasti sedang mencoba cara lain agar dirinya bisa ditundukkan. Yang Disa anggap penting detik ini adalah sapuan Arfa di bibirnya. Perlu aku bantu melepas pakaian dalammu. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Arfa begitu pria itu melepaskan tautan bibir mereka. Disa memukul bahu prianya dan mendecak keras. Sang lelaki hanya terkekeh, kemudian berjalan menuju pintu. Segeralah mandi. Aku tunggu di bawah ya. Di dalam ruangannya, Disa duduk termenung. Ia menghabiskan waktu sendiri di dalam ruang kantornya. Melarang Gaya dan siapapun masuk ke dalam. Ia membutuhkan waktu sendiri. Pikirannya berkelana menyelami kembali memorinya beberapa jam yang lalu, saat Kairaf menemuinya dan melaporkan hasil pekerjaannya. Masih terekam dengan jelas setiap kalimat yang disampaikan oleh Kairaf. Setiap kalimatnya berhasil membuat Disa larut dalam ketidakpercayaan dan kengerian luar biasa. Sampai sekarang, Disa masih merasakan bagaimana napasnya memburu dan emosinya yang langsung melonjak naik. Orang yang ada di balik kecelakaan Mbak Disa adalah Prakya Baswara. Untuk kecelakaan mamiku, kamu sudah dapat sesuatu. Kairaf tidak langsung menjawabnya. Disa merasakan ketegangan mengelilingi mereka. Tidak biasanya Kairaf terlihat ragu untuk menyampaikan hasil penyelidikannya. Pria itu selalu cepat dalam menjawab setiap pertanyaannya. Disa juga tidak keberatan jika memang laki-laki itu belum bisa menemukan sesuatu. Yang ia minta memang tidak mudah. Selama 5 menit dengan matanya yang tidak lepas memandangi Kairaf, akhirnya pria itu mengeluarkan suaranya. Kecelakaan yang menimpa Nyonya Mustika memiliki kesamaan dengan kecelakaan Mbak Disa. Bukan disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Mobil juga sudah disabotase. Rem mobil Ibu Mustika tidak berfungsi kala itu. Jantung Disa rasanya ditikam oleh benda tajam. Lipatan di dahinya semakin tebal. Mulutnya terperangah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Kairaf. Selama ini ia mempercayai jika maminya kecelakaan karena perempuan yang sudah melahirkannya itulah yang membuat kesalahan dalam mengemudi. Laporan polisi juga menunjukkan hal demikian. Kairaf juga dulu menyampaikan hal yang sama. Lalu sekarang ia mendapatkan jawaban yang berbeda. Itu berarti kasus kecelakaan maminya dulu memang sudah dimanipulasi, ada pihak yang menyembunyikannya dan tidak ingin kebenaran itu diketahui. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki koneksi sekuat itu untuk menutupi kebenaran. Dalang dibaliknya adalah istri dari Pak Prabu Ibu Adisti. Mengapa Disa tidak kaget saat mendengarnya? Disa sudah sempat menebak-nebak kalau bukan Tante Adisti ya Tante Praya. Tante Praya itu kan benci sekali pada maminya. Tidak mengejutkan jika wanita itu mengharapkan kematian maminya. Tapi sepertinya motif percobaan pembunuhan hari itu, target utamanya bukan maminya jika yang melakukan adalah Tante Adisti. Target utamanya adalah dirinya. Dirinya yang merupakan ancaman nyata untuk putra tersayang Adisti Prakya. Tante Adisti pasti ingin menyingkirkannya. Hari itu kan memang seharusnya Disa pergi bersama maminya menaiki mobil yang sudah disabotase itu. Sayangnya, takdir berkata lain. Disa tidak pernah menaiki mobil yang sudah tidak dalam keadaan normal itu. Apa papiku tahu soal ini? Harusnya papinya itu tahu. Papinya punya kuasa untuk membongkar kebusukan itu, papinya jelas lebih memiliki kekuatan untuk mengungkap kebenaran yang ada. Jika papinya begitu, sudah pasti kematian maminya tidak akan menjadi kelalaian pengemudi. Kecuali jika papinya juga termasuk orang-orang yang menutupi kebenaran ini. Dugaan Disa semakin kuat saat Kairaf tidak kunjung menjawab.
Ia harap dugaannya ini salah. Ia harap papinya tidak setega itu membiarkan maminya tidak mendapatkan keadilan atas kematiannya. Dikatakan meninggalkan karena kelalaian sendiri, padahal maminya meninggal karena ada orang yang sudah merencanakan kematiannya. Sayangnya, Disa harus menelan pil pahit saat Kairaf justru mengangguk untuk membenarkan pertanyaannya. Saat itu juga, untuk kesekian kalinya, hati Disa runtuh. Merasa begitu dicurangi oleh orang yang merupakan cinta pertamanya. Papinya ternyata bisa setega ini kepada maminya. Disa jadi mempertanyakan, mungkin memang tidak pernah ada cinta yang tumbuh di hati papinya untuk sang mami. Oh malangnya maminya itu. Dan ada satu lagi, Mbak Disa. Mati-matian Disa menahan air matanya. Enggan untuk menjatuhkan air mata di depan Kairaf yang masih orang luar bagi Disa. Perempuan itu mengerutkan alisnya. Apalagi yang akan disampaikan oleh Kairaf. Kenyataan apalagi yang siap menghunusnya kali ini. Penjebakan Pak Praba dan Ibu Kamala, itu direncanakan oleh Ibu Praya. Katakan kepada Disa bagaimana caranya dirinya tetap waras setelah mendengar semua fakta baru ini. Jalanan sore hari di jam pulang kantor terasa lebih padat hari ini. Disa memandang keluar jendela mobilnya di kursi penumpang. Arfa mempekerjakan sopir pengganti sementara waktu sampai Pak Edi bisa bekerja kembali. Bukan menuju rumahnya bersama Arfa, kereta besi ini bergerak menuju rumah orang tuanya. Disa yakin papinya itu sudah berada di rumah. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengonfrontasi sang ayah. Ia harus berbicara dengan pria itu atas penemuan fakta yang ia dapat hari ini. Saat tiba di sana, Kamala terkejut mendapati kehadiran putri sambungnya. Lebih daripada itu, Disa terlihat lebih dingin dari biasanya, tatapan matanya seolah sepenuhnya diliputi gelap. Kamala tidak bisa membantah apa-apa saat Disa meminta tolong padanya agar memberitahu suaminya mengenai kehadirannya hari ini. Disa hanya meminta dengan nada singkat, bahkan tidak ada senyum yang terulas saat perempuan itu berbicara padanya. Setelah Kamala kembali dan menyampaikan kepada Disa untuk menunggu papinya di ruang kerja, tanpa mengucap apapun Disa langsung berlalu. Selama penantiannya menunggu papinya, gejolak emosi yang sempat diredamnya perlahan kembali memuncak. Ia menerka-nerka alasan seperti apa yang akan dilontarkan papinya itu. Apa dalih sang papi yang sudah mengabaikan kenyataan jika maminya meninggal karena dibunuh. Selama isi kepalanya sibuk dengan hal itu, akhirnya yang ditunggu-tunggu masuk ke dalam ruangan. Papinya berjalan gagah dan duduk di depan Disa tanpa ekspresi. Pandangan ayah dan anak itu terkunci satu sama lain. 5 menit lamanya Disa menatap lurus kepada pria yang dulunya ia nilai sebagai sosok pria yang penyayang dulu, saat dirinya masih kanak-kanak. Saat dirinya mengira kedua orang tuanya diliputi cinta. Tapi sepertinya pemikiran Disa kecil itu tidak sepenuhnya benar. Maminya benar mencintai papinya, tapi papinya sepertinya tidak memiliki hal yang sama. Kalau cinta tidak mungkin setega itu mengubur kebenaran. Ada apa kamu meminta bertemu papi? Praba Baswara bertanya dengan datar. Tatapan mengintimidasi dari Disa tentu saja tidak berefek apapun padanya. Putrinya ini datang dan langsung meminta untuk menemuinya. Tidak ada pemberitahuan, sudah pasti ada sesuatu yang benar-benar penting untuk diutarakan. Kecelakaan Mami disengaja. Mami meninggal bukan karena kelalaiannya sendiri. Mami dibunuh. Kenapa papi diam saja? Pertanyaan ini sudah datang rupanya. Tiba juga hari di mana dirinya mendapatkan pertanyaan ini. Praba tatap putrinya yang sedang berapi-api di depannya ini. Jika saja salah satu tangannya tidak digips, sudah pasti kedua tangan itu terkepal kuat. Di tempatnya, Disa mulai merasa kesal karena papinya masih terlihat tenang. Laki-laki itu memberikan jeda yang lumayan panjang sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan Disa, sampai Disa ragu apakah papinya ini memang berkenan untuk menjawab pertanyaannya. Kakekmu ingin semua dirahasiakan. Waktu itu Asara sedang dalam kondisi terbaiknya.
Berita soal kematian mamimu hanya akan memburuk penilaian orang-orang kepada Asara dan keluarga Baswara. Papi tidak bisa menentang kehendak kakekmu. Disa mendeci. Jadi orang yang memiliki koneksi dan kuasa untuk membungkam orang-orang itu adalah kakeknya. Adisti kan memang menantu kesayangannya. Kakeknya jelas tidak mau nama menantu kesayangannya itu kotor dan berimbas ke perusahaan. Semua orang di keluarga ini memang tidak ada yang bersikap adil kepada maminya. Bukan tidak bisa menentang, papi hanya tidak mau berusaha. Desis Disa. Matanya berkilat penuh amarah kepada papinya. Papinya memilih tidak melakukan apapun untuk memperjuangkan kebenaran. Maminya sepertinya memang tidak berarti apa-apa bagi laki-laki itu. Benar juga, waktu itu papi belum lama kan menggantikan posisi kakek. Kalau melawan bisa saja papi langsung diganti dengan yang lain. Papi sama saja dengan yang lain, gila harta dan kedudukan. Makanya papi memilih untuk ikut mengubur kebenaran kalau istri dari putra sulung keluarga ini yang membuat mami mati. Papi takut didepakkan. Suara Disa mulai bergetar. Ia tidak ingin seperti ini, hanya saja dadanya yang berdenyut nyeri berkhianat kepada Disa. Pertahanan yang dijaganya terasa berat untuk dijaga. Berhadapan dengan papinya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Perasaan kecewa merantainya begitu erat. Baru saja Disa merasakan kehangatan papinya seperti ketika dirinya masih kecil saat pria itu memeluknya yang sedang terseduh sedang meratapi kepergian calon bayinya. Nyatanya ada kebenaran yang kembali menghancurkan secuil rasa hangat yang sempat dirasa. Papi memang tidak pernah sedikit pun mencintai mami. Karena itulah papi diam. Papi diam saja setiap orang-orang di keluarga ini menyudutkan mami. Aku kasihan kepada mami yang harus menikahi pria pengecut seperti papi. Praba melihat air mata mulai berjatuhan di pipi putrinya. Sama seperti petang itu di rumah sakit. Hanya saja Disa tidak terisak. Perempuan itu masih memberikannya tatapan tajam dan tidak gentar sama sekali. Dadanya mulai terasa tidak nyaman saat menatap Disa. Ingin rasanya berkali-kali menuturkan kata maaf, namun pantaskan dia memohon maaf. Ia juga menjadi orang jahat yang tega menyembunyikan kebenaran di balik kematian istrinya sendiri. Ia membiarkan orang-orang membuat skenario palsu atas kematian Mustika. Ia tahu dan tidak melakukan apapun. Jadi, pantaskan ia meminta maaf kepada putrinya ini atas segalanya. Papi juga diam saja. Tidak melakukan apapun kepada Tante Praya, padahal papi tahu kalau Tante Praya yang menjebak papi agar bermalam bersama Mama Kamala. Oh, atau papi justru berterima kasih ya kepada adik papi itu, karenanya papi bisa bersama perempuan yang papi cintai lagi. Tidak ada pembelaan sama sekali dari papinya, hal itu semakin menjerat Disa dalam kekecewaan tak berujung. Dadanya semakin berdenyut perih, rasanya seperti ditimpa batu beton. Dulu, Disa pernah merasakan kecewa yang sama menyakitkan seperti ini saat papinya datang membawa perempuan lain yang katanya sedang mengandung adiknya Mama Kamala. Disa sudah bisa memaafkan karena percaya sepenuhnya jika apa yang terjadi di antara papi dan Mama Kamala adalah sebuah jebakan yang dilancarkan oleh saingan bisnis Asara. Nyatanya bukan saingan bisnis Asara yang melakukannya, melainkan adik papinya sendiri entah dengan motif apa. Ingin membuat maminya sakit hati. Ingin mengusir maminya dari keluarga Baswara. Namun haruskah memakai cara kotor seperti itu? Mengapa Tante Praya sebenci itu kepada maminya sampai melakukan hal-hal tidak masuk akal seperti ini? Kini Disa kembali dikecewakan oleh papinya, justru berkali-kali lipat lebih berat. Tidak mendapatkan jawaban atau sanggahan apapun dari papinya, Disa memilih bangkit. Terlalu menyesakan berada di ruangan yang sama dengan papinya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi kepada pria yang merupakan ayahnya itu, Disa berjalan meninggalkan papinya. Tubuh perempuan itu terperanjat saat ternyata di balik pintu ruang kerja papinya yang tidak tertutup rapat itu ada Mama Kamala yang berdiri dengan kaku di sana. Wajah wanita itu terlihat pucat. Disa,
Mama. Disa sempat bertatapan selama beberapa detik sebelum akhirnya memutuskannya terlebih dahulu. Melihat Mama Kamala saat ini akan memperburuk kondisi hatinya. Berkali-kali ponselnya berdering dari kemarin malam. Panggilan dari Mama Kamala. Satu pun panggilannya tidak ada yang Disa angkat. Hatinya masih terbolak-balik. Ia rasa ia masih belum bisa untuk berbicara dengan Mama sambungnya itu setelah fakta baru yang ia dengar kemarin. Mita juga sempat menelponnya, tapi tidak Disa angkat juga. Ia membutuhkan ruang untuk sementara waktu. Tidak ada waktu untuk meratapi apa yang sudah berlalu. Segala kebenaran terkait masa lalu menggoyahkan Disa. Disa sempat tersungkur karenanya, tapi Disa sudah bangkit kembali. Ia tidak bisa terpuruk begitu saja. Jika ia terpuruk itu hanya akan memberikan kesenangan pada orang-orang yang mengharapkan kejatuhannya. Disa tidak bisa terus tenggelam dalam kubangan kecewa. Ia kesampingkan dulu rasa kecewa terhadap papinya dan fokus pada rencananya ke depan. Di ruangan yang dijadikan ruang kerja oleh Arfa dan juga dirinya, Gaya dan Kairaf serta dirinya berkumpul di situ untuk membahas rencana besar mereka. Tentu saja membalas orang-orang tidak tahu diri yang sudah berani mengusiknya. Apalagi setelah tahu tentang perbuatan mereka kepada sang mami, semakin membuat Disa berhasrat untuk memberikan balasan yang setimpal untuk mereka. Nyonya Praya Baswara ini kenapa benci banget sih sama mamimu, Dis? Sampai-sampai menjebak kakaknya sendiri loh. Iri kali ya beliau sama kecantikan Mami Mustika. Gaya berteriak heboh saat dirinya mendengar perihal Tante Praya yang melakukan penjebakan kepada papinya. Sahabatnya itu bertanya-tanya apa yang melandasi putri bungsu Prama Baswara itu nekat melakukan hal gila seperti itu. Disa pun masih menerka-nerka jawaban pastinya. Sementara yang ia tahu, semua tindakan kotor tantenya itu dilandasi kebencian terhadap maminya. Semua perbuatan Tante Praya ini terbilang tidak rasional. Pemantauan kamu gimana, Raf? Tanya Kairaf yang duduk di sofa panjang yang ada di sebelah sofa tunggal yang didudukinya. Anak Nyonya Praya, Pratama Adinata, dia suka merudung. Selama ini Pratama sering berpindah-pindah sekolah karena alasan yang sama bullying itu. Setiap ada kasus, mereka berhasil menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Ada beberapa anak korban yang menjadi anak asuh di Yayasan Asara. Beberapa kali Disa memang pernah mendengar jika putra bungsu Tante Praya suka berganti-ganti sekolah. Katanya sih tidak cocok dengan lingkungan pertemanannya, nyatanya memang Pratama menjadi biang rusuh. Ayahnya yang seorang pengacara pasti bisa siap selalu melindunginya dan mengeluarkannya dari masalah. Kalau kita membuat anak-anak dan para orang tua yang menjadi korban perundungan Pratama mau speak up, hal itu pasti bisa jadi masalah besar untuk Tante Praya. Lagi pula usia Pratama sudah 18 tahun kan, dia bisa mendapatkan hukuman yang berat kalau kasus ini dibawa ke meja hijau. Benar, kamu bisa menekan Tante Praya melalui Pratama. Sebenarnya ia tidak mau melibatkan Pratama yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masalahnya. Tapi Disa butuh sesuatu agar dirinya bisa membuat Tante Praya tersudut. Saat ketiga orang itu serius dengan bahasan mereka, pintu ruangan terbuka dengan lebar. Menampilkan Arfa yang kini sudah berjalan masuk diikuti dengan asisten pribadinya Farhan yang sepertinya lebih banyak menghabiskan waktu bersama Arfa daripada istri laki-laki itu sendiri. Mata Arfa menyipit melihat pemandangan di depannya. Disa terlihat serius sekali mendiskusikan sesuatu dengan pria yang ia kenali sebagai Kairaf, orang yang dipercaya istrinya untuk mencari tahu banyak hal. Keduanya mendekatkan kepala masing-masing untuk melihat tumpukan berkas di atas meja. Mereka memang tidak duduk dalam satu sofa, tapi jarak tubuh mereka sangat dekat saat saling menunduk membaca apapun itu yang ada di meja. Hal itu berhasil membuat darah Arfa bergejolak panas. Dengan langkah lebar, Arfa berjalan mendekat. Ia mengambil tempat di sofa panjang yang diduduki oleh Kairaf.
Lebih tepatnya Arfa menyuruh Kairaf untuk bergeser agar dirinya bisa duduk bagian sofa yang sebelumnya ditempati oleh Kairaf. Menghalangi Kairaf untuk berdekatan dengan sang istri. Matanya tidak rela melihat Disa yang terlihat bisa berbicara santai dengan pria bernama Kairaf ini. Orang-orang yang ada di sana hanya memandang dalam diam perbuatan Arfa itu. Hanya Farhan yang geleng-geleng kepala melihat kelakuan bosnya. Disa tidak terkejut dengan kedatangan Arfa. Sebelumnya ia sudah setuju pada Arfa kalau mereka akan melakukan pembalasan ini bersama-sama. Jadi Arfa akan terlibat dalam diskusi mereka, plus Farhan sebagai bala bantuan. Tangan kanan suaminya itu sepertinya bisa melakukan segala hal untuk Arfa. Ada lebih banyak orang di kapal. Mereka bisa bahu-membahu untuk mendayung agar kapal bisa cepat sampai di tujuan. Kami juga punya informasi, tutur Arfa cepat. Laki-laki itu mengkode Farhan untuk menjelaskan penemuan mereka yang Arfa yakin akan sangat berguna. Informan kami menyebutkan jika suami ibu Praya Pak Gadi pernah terlibat suap kepada pejabat pengadilan saat menangani kasus kliennya. 2 di antaranya terjadi di tahun ini. Semua tercengang dengan informasi yang dikatakan oleh Farhan. Terutama Kairaf, ia memang berhasil menemukan jejak suap yang dilakukan oleh Gadi Adinata, hanya saja semuanya pasti kasus lama. Oleh karena itu ia terkejut saat Farhan berhasil menemukan jejak suap terbaru. Entah siapa informan yang menjadi sumber informasi. Nis, seru Gaya gembira. Akhirnya semua mulai terasa mudah. Seberkas senyum terluas di bibir Arfa saat pria itu menangkap sudut bibir istrinya yang terangkat. Air muka perempuan itu terlihat senang dan tidak setegang sebelumnya. Betul kan jika informasi yang dibawanya ini membawa angin segar? Ada lagi, tanya Disa. Suaminya dan asistennya itu sepertinya bekerja cukup keras untuk bisa menemukan informasi yang ia tahu tidak mudah didapatkan begitu saja. Entah berapa yang harus Arfa keluarkan untuk mendapatkan informasi ini. Ibu Adisti memberikan tempat tinggal untuk simpanannya. Simpanannya ternyata masih berkuliah sarjana di salah satu universitas swasta di kota ini. Bu Adisti juga yang membayar uang uknya. Wah, Dis, tantemu satu ini ternyata sugar mommy. Pantesan dia pingin anaknya punya kedudukan tinggi di perusahaan. Dia butuh duit buat menghidupi sugar babinya. Gaya yang tidak pernah ketinggalan untuk memberikan komentar julid. Teman Disa itu geleng-geleng dan menertawakan informasi lanjutan yang dipaparkan oleh Farhan. Begitupun dengan Disa. Ia tersenyum, lebih tepatnya senyum cemooh yang ditujukan untuk tantenya. Kasihan sekali Om Prabu punya istri seperti Tante Adisti. Perbuatan tantenya itu rendah sekali. Sama sekali tidak pantas disandingkan dengan Om Prabu yang selalu bersikap dermawan dan berhati hangat. Secepatnya ia akan membuat Om Prabu terbebas dari jerat perempuan ular seperti Tante Adisti. Setelah berdiskusi cukup lama dan saling bertukar informasi, mereka menyudahi agenda tersebut saat hari sudah mulai larut malam. Disa meminta tolong kepada Farhan untuk mengantarkan Gaya pulang. Tentu ia tidak tega membiarkan sahabatnya itu pulang sendirian saat hari sudah menjelang tengah malam. Disa merapikan selimutnya yang menutupi separuh badannya. Ranjang bergerak mengindikasikan jika ada orang lain yang naik ke atasnya. Pelakunya sudah pasti Arfa. Laki-laki itu duduk bersandar di kepala ranjang di sebelah sang istri. Tangannya meraih tangan istrinya untuk dikecup sebentar dan digenggamannya di atas pangkuan. Matanya menatap lurus kepada sang istri dan bibirnya yang senantiasa memberikan senyum lembut. Semua jadi terasa lebih ringan kan saat dijalaninya bersama-sama, ucap Arfa dengan ibu jari yang aktif mengelus punggung tangan sang istri. Perasaan tentram menyelubungi relung hatinya saat Disa mengangguk menyetujui perkataannya. Perempuan itu sudah tidak lagi terlihat muram seperti kemarin. Arfa lega jika dirinya bisa sedikit mengangkat beban yang memberatkan istrinya itu. Jadi, jangan melaluinya sendirian lagi. Ada aku suamimu yang mau berjuang bersama-sama denganmu. Disa kembali mengangguk.
Arfa menarik bahu istrinya mendekat padanya, agar perempuan itu bisa bersandar padanya. Disa menikmati kepalanya yang bersandar nyaman di bahu lebar milik suaminya. Ia pernah membaca salah satu komentar di sosial medianya saat dirinya pertama kali menikah dengan Arfa. Isi komentar itu menyebut jika Disa beruntung memiliki Arfa sebagai suami karena pria itu berbahu lebar. Saat membacanya, Disa tertawa tidak percaya ada yang menulis seperti itu. Tapi sekarang Disa sudah tahu rasanya, beruntung itu. Rasanya memang nyaman. Terima kasih, Ar. Mendengarnya tentu saja Arfa tidak bisa untuk tidak tersenyum. Bibirnya semakin tersungging mendengar suara lirih Disa itu. Bersambung.